Ya, tertutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah awal mula beliau itu almarhum Mas Sama Surajani itu yang menghubungi saya. Biasanya dia ngechat kembali, mengajak lah untuk bermain bola kembali yang sudah lama saya nggak pernah main bola lagi. Ya. Jadi karena beliau ngechat, yaudahlah saya bergabung. Jadi lambat laut, terus saya bergabung pada waktu itu. Nama Dragon Family ini saya ulik ya kan, saya cari tahu, saya tanya beliau. Dragon Family ini bentuk berdasarkan ya family keluarga dia sendiri sih gitu. Cuman lambat laut ya kami terus main bola sana kemari yang pada waktu itu pemainnya itu ya ala kadarnya aja sih, nggak ada pemain liga. Cuman ya kayak mana ya kalau dibilang ya lucu juga sih walaupun nggak ada pemain liga yang pemain top gitu nggak ada. Tapi pada waktu itu nama Dragon ini juga naik daun gitu Bang, sekelas football ya. Sekelas football kami udah uji coba sana kemari sampai di mana itu, sampai di Percu juga, kelas-kelas Pahabi semua udah kami sparring sih. Cuman itu tadi yang saya bilang tadi, nggak tahu pada pemain top tapi dia bisa naik sendiri gitu, bisa oke lah kalau kita bilang. Sampai bahwasanya lumayan hebat lah. Lumayan lah, sampai kita mau ikut lagi jujur aja sparring sama Dragon, enggak lah. Pada kalau dibilang kok kayak rektor gitu. Makanya beliau kadang-kadang kemarin udahlah aku ganti aja nama tim Dragon ini, aku ganti jadi nama Cacing FC. Payah kali pun orang kan berdua lah gitu lah sebenarnya. Nah itu sih pada waktu itu dinakodai ya kan. Beliau sendiri sih yang menakodai nama tim itu. Terus suruh taktiknya ya kalau nggak salah sih masih belum sih. Kalau saya bilang masih si almarhum sama si Bari. Cuman untuk tetapnya saya juga kurang tahu, yang jelas mereka berdua lah masih, karena pada waktu itu saya juga nggak terlalu kemana karena saya Main masih biasa. fokus main biasa aja gitu. Jadi transisi dari Dragon Family ini ke Jani Naga Jawa. Ya. Itu apakah memang keinginan, apakah memang ada konflik atau gimana? Nah sebenarnya kenapa di tahun 2020 tadi terbentuknya Dragon Family tadi ya kan, selang sewaktu pergantian tahun, selang 1 tahun di tahun 2021 ya. Sorry. Sebelum Dragon Family ini tahun 2020 itu, kalau nggak salah sih sebelum saya masuk dia antara 2019 atau 2020 seperti itulah. Saya kurang tahu pasti, yang jelas yang pribadi saya tahu saya masuk di tahun 2020. Dan kenapa banyak orang mengatakan kenapa kok Dragon gak ada lagi, kok ganti Naga Jawa, kenapa kok bubar gitu. Ada konflik sih sebenarnya di tahun 2021 pertengahannya, antara 2020-2021 sebenarnya konflik itu ya antara internal sih ya, bangunan namanya juga sepak bola, football ya kan. Kenapa bisa konflik? Yang saya tahu ya, dan saya nggak mengurangi, nggak melebihi, itu pada waktu itu kenapa bisa bubar karena kemarin itu ada yang namanya kompetisi di Liga Pelumpang. Cuma Liga Pelumpang ini saya lupa apa eventnya, itu saya lupa. Yang saya ingat hanya ada pelumpang merah, pelumpang biru, pelumpang kuning lah seperti itu. Nah jadi pada waktu itu sebelum bubar yang namanya Dragon Family ini kami ingin ikut dalam event itu dengan catatan namanya kami ini punya fun football sendiri atas nama Dragon, walaupun kami tinggal di Pelumpang kami ingin maju dong itu buat suara sendiri. Nah ternyata kami ditolak Sama? ya, pihak dari panitia lah. Alasannya kalau memang mau ikut ya harus memakai nama desa, nama Pelumpang lah bisa dibilang. Jadi ya kami nggak boleh ikut memakai nama sendiri. Kalau mau ikut pakai nama desa Pelumpang. Oke, next cerita. Nggak jadi ikut lah. Almarhum nggak mau lah ikut karena merasa bahwasanya ini tim dia gitu, nggak mau ikut. Ya udah, jadi sebagian teman kami almarhum bilang seperti ini, kalau kalian mau ikut ya ikut, silakan aja, kalau aku nggak mau ikut. Nah oke, almarhum bilang seperti itu. Nah dari sebagian teman kami mungkin beranggapannya bahwasanya kita namanya udah solid di Dragon ya, kayak mana pesertanya kita jangan
itu dong kan gitu. Kalau nggak ikut, nggak ikut nggak ikut, harus kompak dong kan gitu. Cuman ya namanya kita kawan, teman itu banyak, ya kan, salah kata ataupun salah pengertian itu wajar. Jadi ya satu tim dari komunikasi lah, tim dari Dragon Family keluar, selain untuk ikut event itu ikut nama tim Kumbang Merah kalau nggak salah lah ya kan. Enggak lah. Jadi kami Dragon Family ini masih berhenti karena ada terjadi cekcok. Nah disitulah terjadi perpecahan. Jadi dua kubu. Hanya terjadi dua kubu itu, kami yang tersisa di Dragon Family, kami buat tim baru. Namanya Naga Jawa. Tim Naga Jawa. Tim Naga Jawa. Jadi Naga Jawa ini awalnya didirikan tahun 2021. Dan nama itu disepakati oleh 5 orang ataupun 5 pilar lah yang sudah kita setujui. Bahwasanya nama ini kita sepakati. Nama-namanya kita sebutin nih. Terserah. Nama-namanya itu terdiri dari 5 orang ya kan. Yang pertama ya kita tertuakan dulu lah, urutan yang paling tertua ya kan, Bang Arif. Yang kedua almarhum Suryajani. Yang ketiga Bang Junheri. Yang keempat Bang Ancis Bernat. Dan yang kelima saya. Jadi pada waktu ini jadi sendiri lah. Iya. Pengurus tim Naga Jawa nih. Iya 5. Terus? Nah, awal mula kami dirikan Man Football yang awalnya dari Dragon Family pindah ke Naga Jawa itu karena ada konflik tadi, makanya kita pemain yang lama banyak IG berubah tetap berubah total. Kalau kita bilang yang awalnya dari Dragon Family 100%, begitu ke Naga Jawa hanya sekitar 50% atau 40%. Banyak hilang sih sebenarnya. Jadi merintis lagi. Jadi kami merintis lagi dari 5 pendiri tadi pada tahun 2021. Itu udah sempat kita sepakati, udah kita ngomong lah, udah kita buat nasi tumpang segala macam. Pada waktu itu kita waktu perdana main di Dragon Family ini, di Naga Jawa ini, kalau nggak salah kami itu hanya sekitar 15 orang. Itu perdananya semenjak waktu bubar dari Dragon Family. Oke. Terus kami bermain, almarhum masih berkecimpung di Naga Jawa ini karena itu tadi saya bilang yang flashback ke awalnya. Almarhum ini lebih identik dengan namanya Naga Jawa. Jadi asumsi kami, flashback sebentar nih Pak Roy ya. Flashback sebentar, bahwasanya kenapa dipilih Naga Jawa? Karena dulu kami pernah punya asumsi bahwasanya coba kita buat channel yuk. Mana tahu kita buat Naga Jawa TV jadi terkenal lah, itu sih angan-angan. Jadi ya makanya kami buat Naga Jawa, sepakati, makanya terus kami bermain ya kan, dengan perintis pemain yang ya seadanya, namanya juga merintis, baju nggak punya, segala macam nggak punya, dengan pemain kapasitas yang nggak memadai daripada Dragon gitu ya kan. Merintis dan mulai sampai lah setahun 2 lah bertahan di Naga Jawa ini tadi. Jadi isunya ada lagi dari Naga Jawa ke FC Amanah. Iya. Dan kenapa lagi itu berubah lagi? Ya seperti yang awal tadi Pak Roy. Namanya kita di dalam grup organisasi ya kan, rambut sama hitam, nanti kita nggak tahu gimana ya kan. Namanya kita berorganisasi, selalu ada konflik, ya ada problem lagi dalam masalah itu terjadi. Biasa. Jadi ya konfliknya itu sebenarnya gimana ya? Mungkin dari 5 pilar tadi ini adalah beberapa yang mengalah kan gitu. Tapi ada beberapa juga yang tidak mengalah, yang gitu bersikeras dengan emosionalnya, mungkin merasa ingin aku pengen seperti ini, aku ingin seperti itu, mungkin gak sejalan sih ya kan. Cuman ya si almarhum tadi lah, kita cerita almarhum tadi ya, kalau saya bilang dia juga banyak berperan untuk mengadamkan pendiri tadi lah, supaya jangan pecah belah lagi. Jadi almarhum bersusah payah udah menyatukan senang kemari, namun toh pada akhirnya mentah
nggak bisa apa-apa ya terakhir ya bisa juga lah gitu. Ya lah. Bubar lagi lah kalau kita bilang. Jadi ini FC Aman. Iya, selanjutnya FC Aman ini tahun berapa? Aman FC ini kami dirikan pada tahun 2022. 2022. Iya, Sampai sekarang. sampai sekarang alhamdulillah Pak Rol. Masih Berarti tetap FC berjalan. Aman ini Aman lah kayaknya. aman ya. Jadi ya cerita sedikit, setelah bubar dari Naga Jawa itu ya banyak sih kesedihan gitu. Sebenarnya kami nggak mau untuk ganti nama dari Naga Jawa Kaman ini, nggak mau, tetap mau bersikeras. Udah mau kayak manapun ceritanya kita harus jalan aja Naga Jawa ini, jangan diganti lagi kan gitu. Jadi kenapa itu diganti? Ya mungkin dari 5 pilar tadi salah satu atau beberapa orang mungkin mereka yang paling berhak atas nama itu, kan kita juga nggak tahu ya kan. Nah dimanapun kami pakai nama itu kayaknya kami selalu seperti apa ya, kalau dibilang kayak pencuri ya gitu, selalu diawasi pakai nama itu, padahal kami ingin itu loh ya tetap menjalankan ataupun tetap berkibar bendera Naga Jawa tadi. Ya bagaimanapun juga peran-peran tokoh-tokoh di situ kan banyak itu, dari Naga Jawanya itu sebelumnya ke Dragon Family kan banyak Lah. supaya jangan hilang. Jadi kalau bisa teruskan aja Naga Jawa ini gitu loh. Jadi kan Naga Jawa ini udah banyak terkenal dengan itu karena bacaan dari Dragon Family, makanya sebabnya kami ingin teruskan itu. Ternyata dari beberapa pihak ini nggak tujuannya, bosannya mungkin dia merasa ini itu kita juga nggak tahu. Jadi pada akhirnya kami mengalah lah. Udahlah kalau kayak gini caranya, udahlah kita ngalah aja. Jadi kayak mana mau kita buat? Ya itulah kami berbuat ganti nama lagi. Itulah Pak Rol. FC Aman ini ada berapa pengurus? Dari FC Amana ini pengurusnya cuma sedikit. Dari pertamanya 5 ya, 5 dari Naga Jawa lah. Kita mau sebut Dragon Family karena Dragon Family memang pemiliknya aslinya cuma 1 ya kan. Udah meninggal. Naga Jawa pengurusnya ada 5 dan sekarang Amana MC pengurusnya ada 2. Tapi yang paling monoton itu 1 pemilik. 1 hanya mendamping kalau itu. Bang Imam lah ya. Iya, saya sendiri Pak. Jadi kalau boleh tahu dari mana sih biaya atau dana untuk mengembangkan klub ini? Ini yang mau mana nih? Yang mau kita bicarakan? Klub yang Terakhir aja, Ya, FC Aman aja. Karena kan FC Aman ini kan real Bang Imam yang megang. Artinya Bang Imam yang kelola. Kalau Dragon sama Naga Jawa kan ada beberapa orang. Jadi kita cerita ke FC Aman. Oke Pak Rai, kalau mengenai dana personal ataupun dana tim ya kan, mungkin Apakah apa, ada inventaris ya gitu ya. sponsor atau ada yang mendukung? Nah, kalau untuk pertama kali nih, kalau untuk pertama kali pembiayaan di Aman FC ini, ya saya sendiri ya kan, saya sendiri yang membiayai dana itu dari mulai perlengkapan ya kan, perlengkapan dari baju, bola ataupun pun ya kan, itu dari dana saya sendiri. Seterusnya adalah beberapa dari sponsor ya kan. Saya mengajukan, Pak, kami punya tim bola lah Pak. Pada waktu itu nggak salah zaman partai sih. Jadi saya punya usul ya kan, bagaimana caranya untuk memperkecil cost ya kan, supaya kita punya baju inventaris lagi. Di situ saya juga minta sponsor dari beliau, ternyata ada respon, jadilah ada lagi bajunya. Terus setelah itu ada juga sebagian dari teman kita ya kan, dia hijrah lah kita bilang, hijrah gitu, keluar negeri lah kita bilang, dia kan kerja lah di sana. Jadi dia ingat sedikit sama timnya, bahwasanya dia juga punya tim, ya ada punya rezeki, dia kasih lah baju sama kami. Itu bajunya, yang memberikan baju terakhir kali itu teman kita itu ya kan, waktu dia pergi. Sekaligus dia juga dalam juru taktik amanah juga sih kalau kita bilang, namanya nggak salah si Fahri ya. Itulah dia yang terakhir kali dia ngasih inventaris baju buat amanah. Ini baju yang dari apa nih? Ini dari teman kita nih. Yang mana dulu Pak Roy? Yang Dragon mana Dragon? Ini Dragon Pak Roy. Ini dari almarhum nih.
Dragon ya. Ini yang pembentukan pertama Dragon Family ya kan. Yang bernama Surya Anjani. Pertama kali ini kostum kami, dia pemiliknya. Cuman sekarang dia sudah almarhum, meninggal karena dia juga mengidap penyakit. Pak Roy. Yang ke Naga Jawa? Naga Jawa Ini ya? ini punya Pak Roy. Nah, Naga Jawa ini dia masih ada ikonik almarhum juga. Karena namanya Naga Jawa, beliau pun juga suka memakai nama Naga Jawa, makanya Banyak sponsornya. sponsornya lumayan banyak Pak Roy. Ini ada DXN. Nah, ini juga dari beliau lah yang mengusulkan untuk dana inventaris kami di Naga Jawa. Tuh. Untuk ini Ini amanah Pak Roy. amanah Iya. yang sampai sekarang ya. Sampai sekarang. Baju mana ada lagi Pak Roy, cuman ya nggak semua kita bawa lah. Ada berapa Kalau di Amanah ada home dua. away-nya? Home away-nya kalau di Amanah ada 3 lah semua baju. Oh, 3. Ini baju terakhir kali lah. Ini baju kami terakhir. Yang kemarin untuk ikut di ajang LDK. Mungkin Pak Roy pernah dengar lah LDK itu. Oh iya. Jadi kalau misalnya ada yang mau bergabung ke FC Amanah gimana caranya? Oh, ya kalau teman-teman yang bergabung di Amanah FC ini ya bebas, ya masuk saja, bisa hubungi saya. Di situ juga ada Instagramnya Amanah FC ya kan. Oh, Ada kontak saya, ya kontak aja. Karena kita kan juga fan football, jadi kan kita nggak perlu masuk harus pendaftaran, ya masuk aja. Namanya kita fan football, yang terutama kita silaturahmi, dan kedua bagaimana silaturahmi itu tetap berjalan, kita melalui jalur apa, ya mungkin yang kami bisa hanya dari jalur sepak bola. Gitu Pak Roy. Orang-orang seperti ini seharusnya yang didukung oleh pemerintah. Ada beberapa poin. Satu, bisa untuk mengaktifkan remaja-remaja agar terhindar narkoba. Yang kedua, banyaklah sisi positifnya yang dibuat Bang Imam Prayoga ini. Jadi apalah harapan apalah impian apa ke depan untuk FC Amanah? Tujuan saya Pak Roy nggak terlalu tinggi ya, ekspektasi lah. Yang pertama ya kalau bisa Amanah FC ini tetap terus berjalan, berkibar, berkarya, walaupun saya pemiliknya nanti sudah nggak ada, kalau bisa nih terus berlanjut seperti almarhum ini tadi, dari Dragon Family ke Naga Jawa sampai ke Amanah. Bagaimana saya bisa berbicara seperti itu? Karena yang kita tuju ini hanyalah yang paling kuat identik dengan silaturahmi. Gitu. Dan sekaligus karena pun kita dari kalau agama pun kita dari agama Islam, jadi silaturahmi itu juga baik ya kan. Jadi makanya yang identik paling kuat kami fan football itu dijadikan ya tujuan tombaknya silaturahmi. Gitu. Jadi apakah ada pesan-pesan untuk kawan-kawan atau untuk FC Amanah lah? Kalau pesan untuk Amanah FC, untuk kawan-kawan nggak terlalu panjang lebar Pak Roy, kalau bisa tetap solid ya kan. Itu yang paling kunci utama sih, solid. Karena ucapan solid itu gampang, solid, ayo kita harus solid, kita harus bersatu, itu gampang Pak Roy. Tapi pada kenyataannya, hakikatnya, perbuatan itu sulit Pak Roy. Sama kayak kita mengikhlaskan, mengucapkan kata ikhlas itu mudah, tapi untuk melaksanakan mungkin itu nggak semua orang bisa. Sama lah seperti kata solid, yang dimana solid ini kayak mana gitu. Ya, makanya solid itu nggak bisa hanya sekedar kita berucap, tapi kita juga harus saling sama-sama bekerja, saling toleransi, saling sama-sama mendukung lah, menyokong, itu sih. Yang penting janganlah gampang dengarkan omong-omongan orang. Iya, benar Pak Roy. Itu aja yang buat kita sering konflik, sering beda pendapat. Beda pendapat tuh biasa. Beda pendapat tuh biasa. Ya gitulah namanya fan football Pak Roy, kayak tadi organisasi ya kan. Semakin banyak mungkin pengurus segala macam, mungkin saling banyak juga selisih paham ya kan? Tinggal lagi kita yang membalikkan diri bagaimana supaya tim ini terus berjalan. Gitu. Salah satunya gimana seperti Pak Roy bilang tadi,
Jangan terlalu banyak menanggapi omongan orang. Kalau pada akhirnya omongan orang tersebut juga menjatuhkan kita sendiri. Iya, benar. Oke Bang, terima kasih sudah diberi waktu, sudah datang ke markas Pak Roy, sudah terima undangan dari channel kita. Nanti kalau misalnya lah ada yang mau ngajak sparring, izin ya Bang, nomor HP Abang kita masukkan ke Boleh. deskripsi. Boleh Pak? Mana tahu kan. Iya. Ada yang mau apa, tim lain mau ngajak sparring. Ya boleh Pak, boleh. Fun football. Yang mau bergabung untuk Amanah FC, yang mau ikut, yang mau uji sparring juga boleh. Iya. Tersedia nomor di bawah ini ya kan. Atas nama saya sendiri, Imam Prayoga. Itu nomor saya, kontak nggak pernah ganti-ganti, japri saja. Iya. Oke? Oke, terima kasih. Kalau begitu itu sudahi dulu podcast kita di Pak Roy TV. Saksikan kembali Pak Roy TV yang akan mengundang, mengulik, dan kalaupun ada saran apa yang mau ditemakan atau mau diapakan, kita undang. Tolong di komentar ataupun di DM WA saya pun nanti kita berbagi info dan kita undang, mau dari bidang apapun. Di Pak Roy TV ini semua ada. Oke, izin pamit dulu. Terima kasih Bang Imam. Terima kasih Pak Roy, sama-sama. Ya, dan tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.